Presiden Prabowo Subianto menandatangani kesepakatan tarif impor dagang bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai KTT Board of Peace pertama digelar di Washington DC pada Kamis 12 Februari 2026. DPR Malaysia ngamuk, Indonesia menang tarif 0%, investor ramai pindah ke RI. Satu keputusan tarif saja bisa mengguncang ribuan perusahaan, menggoyahkan peta persaingan Asia Tenggara, bahkan mengancam ratusan ribu pekerjaan. Dan kini, itulah yang sedang terjadi. Ketika Amerika Serikat membuka peluang tarif 0% untuk ribuan produk dari Indonesia, situasi di Malaysia justru diliputi kekhawatiran besar. Ini bukan sekadar perubahan angka dalam tabel perdagangan, melainkan pergeseran kekuatan ekonomi yang dampaknya bisa langsung terasa oleh jutaan orang. Di tengah ketegangan perang dagang global yang semakin kompleks, kebijakan tarif seringkali menjadi senjata utama. Negara yang mampu mendapatkan perlakuan tarif lebih rendah, otomatis memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam dunia bisnis internasional, selisih harga sekecil apapun dapat menentukan siapa yang memenangkan kontrak bernilai miliaran dolar. Dan kali ini, Indonesia berada di posisi yang sangat menguntungkan. Kekhawatiran di Malaysia bukan tanpa alasan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa negara tersebut berpotensi kehilangan hingga 100.000 peluang pekerjaan jika kebijakan tarif tambahan benar-benar diterapkan oleh Amerika Serikat. Dampaknya tidak hanya terasa di tingkat makro, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Kawasan industri seperti Pulau Pinang dan Kedah, yang selama ini menjadi pusat manufaktur dan teknologi tinggi, berisiko mengalami tekanan besar. Sektor yang paling rentan adalah industri elektrik dan elektronik, termasuk semikonduktor yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Malaysia. Produk-produk ini bukan hanya menyumbang nilai ekspor besar, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Ketika akses pasar ke Amerika terganggu akibat tarif tambahan, efek domino hampir tak terhindarkan. Produksi bisa menurun, investasi tertahan, dan pada akhirnya lapangan kerja ikut tergerus. Amerika Serikat sendiri merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi Malaysia. Nilai perdagangan antara kedua negara mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Ketergantungan ini membuat setiap perubahan kebijakan di Washington memiliki dampak yang sangat besar. Bahkan keputusan yang terlihat kecil sekalipun bisa langsung terasa hingga ke dapur-dapur pekerja di Malaysia. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia justru mencatatkan pencapaian yang cukup mengejutkan. Melalui negosiasi dagang yang intens, Indonesia berhasil mendapatkan fasilitas tarif 0% untuk ribuan pos tarif produk strategis. Mulai dari minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik, semuanya memperoleh keuntungan besar dari kebijakan ini. Bahkan untuk sektor tekstil dan produk turunannya dibuka, skema tarif red quota yang memberikan fleksibilitas lebih bagi eksportir Indonesia. Keuntungan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dalam praktiknya, tarif 0% berarti produk Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika dengan harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Ini adalah keunggulan besar, terutama dalam pasar yang sangat sensitif terhadap harga seperti Amerika Serikat. Untuk memahami dampaknya, kita bisa melihat sektor minyak sawit sebagai contoh paling konkret. Selama ini Indonesia sudah menguasai sekitar 85% pangsa pasar sawit di Amerika Serikat dengan volume ekspor mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Sementara itu, Malaysia hanya menguasai sekitar 10% atau sekitar 190.000 ton. Menariknya, dominasi Indonesia ini terjadi bahkan ketika tarif yang dikenakan masih berada di kisaran 19%. Bayangkan, apa yang akan terjadi ketika tarif tersebut turun menjadi 0%? Secara otomatis, harga produk Indonesia menjadi jauh lebih kompetitif. Dalam logika bisnis global, kondisi ini hampir pasti akan meningkatkan permintaan. Importir di Amerika tentu akan memilih produk dengan harga lebih rendah, namun kualitas yang setara. Jika menggunakan asumsi konservatif bahwa penurunan tarif ini akan meningkatkan permintaan sebesar 10% saja, maka tambahan ekspor Indonesia bisa mencapai 150.000 ton per tahun. Dengan harga rata-rata sekitar 7 juta rupiah per ton, potensi tambahan devisa dapat mencapai sekitar 2,6 triliun rupiah per tahun. Dan ini baru dari satu komoditas saja. Jika dihitung dari seluruh produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0%, angkanya tentu jauh lebih besar.
Namun dampak kebijakan ini tidak berhenti pada peningkatan ekspor. Efek yang lebih besar justru datang dari perubahan perilaku investor. Dalam dunia bisnis global, investor selalu mencari lokasi produksi yang paling efisien dan menguntungkan. Jika biaya produksi di dua negara relatif sama, maka faktor akses pasar menjadi penentu utama. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki keunggulan yang sangat jelas. Dengan tarif 0% ke pasar Amerika, produk yang dihasilkan di Indonesia akan memiliki biaya masuk lebih rendah dibandingkan produk dari Malaysia. Hal ini membuat Indonesia menjadi pilihan yang jauh lebih menarik bagi investor yang ingin menargetkan pasar Amerika. Akibatnya, bukan tidak mungkin akan terjadi pergeseran investasi dari Malaysia ke Indonesia. Pabrik-pabrik baru bisa dibangun di Indonesia, sementara ekspansi di Malaysia bisa tertahan atau bahkan dipindahkan. Inilah konsekuensi logis dari dinamika pasar global yang sangat kompetitif. Di sisi lain, Malaysia menghadapi dilema yang tidak mudah. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Malaysia memiliki fondasi industri yang kuat dan jaringan perdagangan global yang luas. Namun ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika membuat posisinya rentan terhadap perubahan kebijakan. Pemerintah Malaysia harus berhati-hati dalam mengambil langkah. Di satu sisi, mereka perlu menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat sebagai mitra dagang dan investor utama. Di sisi lain, mereka juga harus melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif kebijakan tarif. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari ekonomi hingga politik. Kekhawatiran terbesar saat ini tertuju pada sektor semikonduktor. Meskipun saat ini produk tersebut masih mendapatkan pengecualian dari tarif tambahan, statusnya sedang dalam peninjauan berdasarkan kebijakan Section 232 Trade Expansion Act 1962. Aturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tambahan atas dasar keamanan nasional. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, dampaknya bisa sangat luas. Industri semikonduktor Malaysia yang selama ini menjadi salah satu yang terbesar di kawasan bisa mengalami tekanan besar. Kawasan seperti Pulau Pinang dan Kedah yang menjadi pusat industri ini akan menjadi yang paling terdampak. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan dalam perdagangan internasional tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh faktor politik dan diplomasi. Pernyataan dari pemimpin Amerika yang memuji Indonesia sebagai negara besar dengan populasi lebih dari 240 juta jiwa juga memberikan sinyal penting dalam dunia diplomasi. Pernyataan seperti ini seringkali mencerminkan arah hubungan bilateral yang sedang berkembang. Bagi Indonesia, momentum ini membuka peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar Amerika. Dengan ribuan produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0%, potensi peningkatan ekspor sangat besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh jutaan pekerja di berbagai sektor. Di sektor tekstil misalnya, terdapat sekitar 4 juta tenaga kerja yang bergantung pada industri ini. Dengan akses pasar yang lebih baik, peluang untuk meningkatkan produksi dan ekspor semakin terbuka. Jika dihitung bersama dengan keluarga mereka, dampaknya bisa dirasakan oleh puluhan juta masyarakat Indonesia. Namun demikian, tantangan tetap ada. Keunggulan tarif ini harus dimanfaatkan dengan tepat agar tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri. Indonesia perlu memastikan bahwa nilai tambah dari produk ekspor terus meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Sementara itu, Malaysia juga tidak tinggal diam. Negara tersebut memiliki berbagai keunggulan yang masih bisa dioptimalkan, mulai dari infrastruktur yang maju hingga tenaga kerja yang terampil. Diversifikasi pasar menjadi salah satu strategi yang bisa ditempuh untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, persaingan antara Indonesia dan Malaysia akan semakin menarik untuk diikuti. Kedua negara memiliki potensi besar dan peran penting dalam perekonomian Asia Tenggara. Perubahan kebijakan tarif ini hanyalah satu bab dari dinamika yang lebih besar. Pada akhirnya, ini bukan sekadar cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah gambaran tentang betapa cepatnya lanskap perdagangan global berubah. Satu keputusan negosiasi bisa mengubah aliran miliaran dolar, memindahkan investasi, dan menentukan nasib jutaan pekerja. Investor kini mulai menghitung ulang strategi mereka.
eksportir menyesuaikan rencana bisnis, pemerintah di berbagai negara pun harus bersiap menghadapi babak baru dalam persaingan global. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Indonesia ini akan menjadi game changer dalam jangka panjang atau hanya keuntungan sementara yang bisa berubah sewaktu-waktu? Dan apakah Malaysia akan mampu menemukan strategi baru untuk menghadapi tantangan ini? Yang jelas, persaingan ini belum selesai. Dunia perdagangan internasional selalu penuh dinamika dan kejutan. Dan di tengah semua itu, satu hal yang pasti, negara yang mampu membaca momentum dan mengambil keputusan tepat akan selalu berada di posisi terdepan